Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP dengan kode pengiriman LA2702BC. LA2702BC. Kita akan coba cek riwayatnya. Ini dia LA2702BC. Merek HP Xiaomi, tipe HP Redmi Note 9 Pro. Jenis kerusakan, kamera belakang blank hitam, kartu SIM 2 tidak mau terbaca, dan suara tidak keluar, baik pakai TWS atau pakai speaker luar. Penyebab kerusakan, kamera tiba-tiba blank hitam setelah restart sendiri. Baik, berdasarkan keterangan, ini adalah Redmi Note 9 Pro. Lah, ini speaker bunyi. Tadi katanya speaker nggak bunyi. Coba kita cek pengaturan, suara. Wah. Yang dimaksud ini apa ini? Coba saya baca lagi. Kamera blank hitam, kartu SIM 2 tidak mau terbaca, dan suara tidak keluar baik pakai TWS atau pakai speaker luar. Tapi kali ini suaranya terdengar ya. Oke. Suara terdengar. Sekarang kita coba tes kamera. Dan kamera hanya blank hitam seperti ini. Coba kamera depan. Kamera depan blank, info aplikasi, hapus data kamera, dan kita buka kamera lagi. Izinkan. Oke. Dan hasilnya masih sama. Kameranya blank hitam seperti ini ya. Coba kita tes. Aduh, kamera depan. Oh, kalau kamera depan bisa. Halo. Hai. Kamera depan bisa. Waduh, rambutnya acak-acakan. Kamera belakang tidak bisa. Ya, jadi kamera depan bisa, kamera belakang tidak bisa. Kartu SIM 2 tidak terbaca. Coba kita cek. Kita coba di SIM 1 dulu. SIM 1 kita pasang. Wow, ini SIM 1 juga tidak terbaca ya. SIM 1 tidak terbaca. Kita coba pindah ke SIM 2. Kita pindah ke SIM 2. Kita pasang. Tidak ada kartu SIM yang terbaca, baik SIM 1 maupun SIM 2. Ya, kita bolak-balik SIM 1 dan SIM 2 tidak ada yang terbaca. Sekarang coba kita pasang dua-duanya ini ya. SIM 1 dan SIM 2. SIM 1, SIM 2 kita pasang semua. Dan tetap tidak terbaca. Padahal versi pita basis ada, tetapi kartunya tidak mau terbaca. Kita cek IMEI. IMEI pun ada, tetapi kartu SIM tidak terbaca. Kenapa ini? Dari keterangan itu SIM 1 ya, SIM 2 yang tidak terbaca, tapi ini ternyata dua-duanya tidak mau terbaca. Oke, langsung saja ini. Jadi yang kami temukan adalah kameranya blank hitam, kemudian kartu SIM tidak terbaca, baik SIM 1 maupun SIM 2. Kemudian tadi keterangan dari usernya itu katanya suaranya tidak keluar, tapi saat saya tes ini suaranya keluar. Ya, suaranya bunyi ya. Jadi masalah kamera sama SIM tidak mau terbaca. HP-nya kita matikan, kita akan bongkar HP-nya. Ini dia back covernya sudah berhasil kita lepas. Cuma kalau kita perhatikan di sini, lemnya ini sudah lem teknisi ya. Jadi ini menggunakan lem LCD. Jadi sepertinya HP ini pernah dibongkar. Akan coba kita cek ke bagian mesin kondisinya seperti apa. Ini dia kondisi mesinnya, sudah pernah dilakukan perbaikan. Akan saya coba lihat menggunakan mikroskop. Kita lihat di sini. Kaleng penutup IC sudah ada yang disingkirkan ya. WCN sepertinya adalah area WiFi. Ini sudah dilepas kalengnya, entah tujuannya apa saya tidak tahu. Kalengnya dibuang, tetapi tidak ada komponen yang dieksekusi, atau mungkin hanya dipanasi, kita tidak tahu ya. Kemudian untuk area CPU sepertinya sudah pernah dibuka, tapi belum pernah diangkat IC CPU-nya. Saya agak penasaran, tadi saat saya melepas konektor kamera ini, sepertinya satu konektor tidak terpasang. Barangkali penyebab kamera blank hitam adalah itu. Akan coba saya pasang terlebih dahulu ya. Saya akan tes ulang bagian kamera terutama. Karena tadi saat saya mengangkat bagian mesin, ada sebuah konektor kamera yang tidak terpasang. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menyala, kita tunggu sampai ke menu, kita akan tes kamera. Ini dia HP-nya sudah terbuka sampai ke menu. Saya akan coba tes kamera lagi. Dan sepertinya dia tetap blank hitam ya.
Kenapa saya coba ulang? Karena tadi saat saya melepas mesin itu sepertinya ada konektor yang terlepas, entah itu sengaja dilepas atau oleh teknisi sebelumnya, saya tidak tahu. Jadi hanya seperti ini, blank hitam ya. Walaupun sudah kita pasang konektor kamera, dia tetap blank hitam, bahkan kamera tidak menanggapi. Speaker yang katanya nggak bunyi, ternyata dia bunyi. Oh, dia udah mati. Dia kadang nyala kadang enggak ya. Ini speakernya mati ya. Tadi di awal kita cek speaker hidup, sekarang ini speaker udah mati, udah nggak mau bunyi. Padahal ini masih terpasang, harusnya bunyi. Oke, kartu SIM dua-duanya tidak terbaca, kamera blank hitam, speakernya kadang bunyi kadang tidak. Sepertinya ini kita tidak perlu susah-susah menganalisa. Kalau kondisinya seperti ini biasanya larinya adalah ke IC CPU. Jadi kita di sini tidak analisa ya, analisa sekilas lah. Redmi Note 9 Pro kita coba buka high resolusinya. Kamera 64 megapiksel, jalurnya mengarah ke CPU ya. Jalurnya mengarah ke sini. Kemudian masalah apa lagi? SIM card mana? SIM card ini dia. SIM card juga jalurnya mengarah ke CPU. Kemudian kita coba cek bagian speaker, mana nih speaker? Bagian speaker juga beberapa jalurnya mengarah ke CPU juga ya. Jadi kalau rusaknya rombongan seperti ini ya, kamera, SIM card sama speaker, saya tidak melakukan analisa lebih jauh ya, tapi saya langsung mengeksekusi ke CPU. Karena kalau kita perhatikan jalurnya langsung mengarah ke CPU. Baik itu dari kamera ini ke CPU, SIM card ke CPU, speaker juga ke CPU. Jadi saya akan langsung mengeksekusi IC CPU. Kita cek CPU-nya menggunakan SM7125. Apakah saya punya cetakannya? Kita cek dulu. Kita punya ini ya, cetakan SM7125. Berarti saya fix akan mengangkat IC CPU. Seperti biasa, saya akan melakukan pencongkelan terhadap IC ya. Akan saya congkel dari sebelah sini. Jadi saya akan menyingkirkan kaleng dari sini sampai sini. Ini dia sebagian kaleng CPU sudah kita singkirkan. Jadi saya akan melakukan pencongkelan dari sini ya. Jadi enggak semua kaleng kita buang, tapi hanya sedikit saja. Berikutnya saya akan tutupi ini IC UFS. Jadi saya gunakan kaleng yang baliknya ada thermal pad-nya ya. Jadi kaleng dan thermal pad kita letakkan di atas UFS supaya IC UFS-nya tidak kepanasan. Nampaknya seperti ini ya. Ini ada kaleng, di baliknya ada thermal pad. Kita akan lanjut dengan pembersihan lem IC. Kita gunakan blower, settingan panas 220, anginnya 110. Ini dia penampakan setelah kita bersihkan lem-lem IC. Kamera mikroskop saya buram ya, akan saya coba bersihkan dulu. Selanjutnya saya akan lakukan pengangkatan IC dengan cara dicongkel ya dari sini ya. Kita masukkan plat, kemudian kita congkel IC. Namun di sini saya tidak menggunakan mikroskop karena cukup mengganggu ya. Blowernya terbentur mikroskop. Jadi saya putuskan tidak menggunakan mikroskop. Kita gunakan panas 380, kemudian anginnya 50, kita blower seperti ini. Dia IC CPU-nya sudah terangkat. Kita lihat menggunakan mikroskop. Ini adalah mesin, ini adalah IC CPU. Berikutnya akan coba kita bersihkan. Ini CPU-nya kita simpan dulu. Kita akan bersihkan sisa lem dan sisa timah yang ada di PCB. Kita kasih flux merek mekanik. Kita gunakan solder, kita tempel-tempel perlahan. Kalau timahnya belum nempel berarti soldernya kurang panas ya. Ini sudah mulai nempel. Berikutnya kita siapkan solder wick. Ini kita gunakan merek Relive ukuran 2,5 mili. Sebenarnya saya lebih suka yang 3 mili, tapi 3 mili itu susah mencarinya ya, barangnya susah. Jadi saya gunakan 2,5 mili. Jangan terlalu ditekan ya, kalau membersihkan IC seperti ini jangan terlalu ditekan, cukup digeser-geser. Kalau timahnya tidak ikut menempel berarti soldernya kurang bagus atau solder wicknya kurang bagus. Lanjut kita bersihkan menggunakan cairan isopropil atau alkohol 99% ya. Bantu dengan cotton pad. Ini dia penampakannya. Lanjut kita bersihkan lagi sisa lem IC.
Ini dia hasil akhir setelah kita bersihkan mesin ya. Ini mesinnya akan kita singkirkan. Kita melanjutkan dengan pembersihan IC CPU. Dia kondisi IC CPU nya. Kita akan coba gunakan blower settingan panas 220, anginnya 110. Ini kita kasih flux dan kita kasih timah pasta ya. Siapkan solder, kita siapkan solder wick. Berikutnya kita siapkan tisu. Kita lipat setebal IC kira-kira ya. Kita letakkan IC di atasnya. Kita akan bersihkan dulu. Ini menggunakan alkohol atau isopropil ya. Ini dia pembersihan IC, saya rasa sudah cukup. Lanjut dengan proses pencetakan IC. Kita siapkan timah pasta di atas IC seperti ini ya. Kita bisa ratakan dengan jari. Lanjut kita ratakan dengan tisu. Dan kita akan panaskan menggunakan blower. Settingan panasnya adalah 380, kemudian anginnya 50. Terlihat bagian tengah timahnya agak lebih menonjol, akan kita ratakan dulu menggunakan pisau. Kita tambahkan timah pasta lagi, kita ratakan. Saya akan ulangi lagi sampai IC-nya benar-benar rata semuanya ya. Ini saya rasa sudah rata, tinggal kita panaskan sekali lagi dan siap untuk kita lepas dari cetakan IC. Sudah terlepas dari cetakan. Berikutnya kita kasih flux dan kita panaskan sekali lagi. Dan ini dia hasil akhir setelah kita lakukan pembersihan dan pencetakan IC ya. Jadi saya rasa ini kaki-kakinya sudah rata ya. Sudah siap untuk kita pasang ke mesin. Kita kembali siapkan mesin. Kita kembali tutupi IC UFS ya, supaya dia tidak panasan. Berikutnya kita presisikan posisi IC seperti ini ya. Jadi harus kita presisikan. Saya rasa ini udah presisi. Kita singkirkan mikroskop, kita blower perlahan, settingan panas 380, anginnya 50. Baik, saya rasa sudah cukup. Tinggal kita dinginkan mesin terlebih dahulu. Kita gunakan kipas ya untuk mendinginkan mesin. Kita tunggu sejenak sampai mesinnya dingin. Setelah mesinnya dirasa cukup dingin ya, kita siapkan power supply, kita nyalakan, setting voltase di 4 volt. Kita hubungkan konektor baterai. Dia tidak ada konsumsi arus, artinya tidak konslet. Coba kita tekan tombol power. Dia naik sampai 0,2 kemudian turun. Kita akan coba tes nyalakan dulu. Ini konektor kamera belum kita pasang. Apakah dia masih mau menyala atau tidak karena kita melepas IC CPU. Kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih menyala. Kita lepas lagi. Kita akan rangkai konektor kamera. Tadi saya hanya mengetes minimal dia bisa nyala ya, karena kalau kesalahan sampai merusak IC itu kan HP-nya menjadi mati total ya. Tapi ini masih nyala. Kita lanjut, kita rangkai. Oh ya, ini kaleng CPU-nya juga akan kita pasang kembali ya, karena ini masih ada, belum dibuang. Ini dia, kita sudah pasang beberapa baut terlebih dahulu ya, jadi belum semuanya kita pasang. Kita akan tes dulu, nyalakan. Kita tekan tombol power, bismillahirrahmanirrahim. Bergetar, muncul logo Redmi. Kita tunggu dia bisa sampai ke menu. Ini dia, HP-nya sudah menyala sampai ke menu. Akan langsung saya coba buka kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan dan mantap. Sudah bisa terbuka kameranya, bos. Oi. Semua lensa bisa dipakai. Ini kamera utama belakang, coba kamera depan. Halo. Kamera depan terbuka, kembali ke kamera belakang. Coba saya foto obeng. Dia bisa nyimpen nggak? Bisa dong. Jadi itu, saya ulangi, ini kameranya sudah bisa ya. Buat foto juga sudah ada hasilnya. Baik kamera utama, kamera zoom, kamera wide, dan kamera depan. Itu sudah bisa dibuka semuanya. Lanjut kita tes suara. Tadi suara sempat tidak berbunyi ya. Kita cek lagi suara. Ya, dia berbunyi.
Lanjut akan kita cek SIM card. Kita pasang 2 kartu SIM sekaligus. Ini ada XL dan Indosat. Kita akan coba pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia terbaca? Dan dia terbaca. Dua-duanya terbaca. Baik SIM 1 maupun SIM 2 ini terbaca semuanya. Sinyal pun sudah mulai muncul, 4G muncul. Ya, 2 kartu SIM udah muncul sinyal semuanya ya. Coba kita zoom. 2 kartu terbaca dan muncul sinyal. Sepertinya ini permasalahan yang dikeluhkan oleh user ini sudah teratasi ya. Yang pertama adalah masalah kamera, blank, sekarang udah bisa. Yang kedua masalah suara, dia tidak bunyi. Kita cek mana ini sih suara. Dia sudah bunyi. Yang ketiga masalah SIM card, dia sudah terbaca ya. Jadi saya rasa permasalahan ini sudah selesai, tinggal nanti kita lanjut tes fungsi yang lain. Karena kalau kita eksekusi CPU, semua fungsi harus kita tes ya. Kesimpulan dari video ini adalah saya kembali memperbaiki IC SoC, System on Chip, atau sering disebutnya CPU. Kenapa saya mengarah ke CPU ya? Karena dari awal kita sudah kasih lihat ya. Contohnya ini, kameranya itu terhubung atau diperintah langsung oleh CPU. Kemudian SIM card juga terhubung ke CPU. Dan suara juga terhubung ke CPU. Ketika 3 masalah itu berada pada satu HP ya, kita langsung saja larinya ke IC CPU. Jadi tidak perlu analisa-analisa yang lain kalau saya pribadi ya, atau dengan teknisi yang lain kita tidak. Kemudian saya akan coba perlihatkan alat yang saya gunakan ya. Ini ada obeng dari Relive, tang potong Sunshine. Gunting ini adalah guntingnya tukang jahit sebenarnya, tapi saya suka ini ya, kecil kayak gini. Solder wignya dari Relive. Dan pembersih lem IC saya gunakan merek apa ini ya, Qianli 008. Pisaunya saya gunakan pisau merek apa ini, saya lupa mereknya ya, kodenya R4. Ini pencongkel tidak ada mereknya. Ini pembersih lem sepertinya merek Sunshine. Dan pencongkelnya ini juga nggak ada mereknya. Pinsetnya merek Relive. Kemudian kuas anti statik. Kemudian kipasnya Triuls. Kemudian ini sendok IC, nggak ada mereknya. Kemudian fluk ini kita gunakan mekanik ya, 2 pinset merek Relive semua. Ini dia sudah menyala normal, tinggal nanti kita konfirmasi ke pemiliknya, kita tagih pembayaran, kemudian kita kirim ulang paketnya ya. Jadi seperti itulah proses perbaikan Redmi Note 9 Pro. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.